Indonesia itu memiliki ketersediaan air yang cukup melimpah. Akan tetapi dari segi kualitas air di Indonesia itu berbeda tiap daerahnya. Dari data baik dari Kementerian PU ataupun dari lembaga-lembaga yang lain itu menyatakan bahwa air bersih ini belum tersedia untuk keseluruhan elemen masyarakat. Data dari Ditjen Cipta Karya itu menyatakan bahwa tidak ada provinsi yang 100% bisa menyediakan air bersih untuk masyarakatnya. Dan juga pasti kita semua sering melihat lah di berita-berita bagaimana ada daerah yang dilanda kekeringan, krisis air bersih dan sebagainya. Tentu saja ini menjelaskan bahwa dari segi kuantitas itu air bersih belum merata tersedia untuk seluruh rakyat Indonesia. Padahal air bersih ini adalah hak asasi atau hak dasar untuk manusia menurut konferensi internasional ataupun menurut Undang-Undang Dasar Negara sendiri. Mungkin untuk di daerah yang pernah saya lihat secara langsung itu seperti Jabodetabek ataupun di Malang untuk kualitas mungkin cukup bagus walaupun belum bisa diminum ya. Kalau misalnya kita melihat di negara luar itu kan airnya sudah bisa diminum. Sedangkan di Indonesia ya yang saya tahu layanan umum seperti PDAM itu belum ada yang bisa untuk langsung diminum. Jadi untuk dari segi kualitas juga di yang terbaik pun masih kurang. Apalagi kalau misalnya kita mulai ke daerah yang jauh dari pusat seperti daerah NTT ataupun daerah Maluku ataupun Papua, mungkin kualitasnya bisa lebih buruk. Artinya, jika kita lihat dari segi kuantitas, air ini sangatlah melimpah. Namun, dampak perubahan iklim merubah skema dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa ketika musim hujan, intensitas hujan semakin meningkat, menyebabkan terjadinya banjir di musim hujan. Padahal air tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan. Namun yang terjadi, air menjadi daya rusak bagi masyarakat sekitar maupun lingkungan. Di musim kemarau, dari segi kualitas, sebetulnya Indonesia memiliki daerah-daerah yang memiliki kualitas air yang sangat baik. Misalkan, Das Citarum, jika kita tarik ke atas ke bagian hulu, maka Situ Cisanti merupakan sumber mata air yang sangat jernih. Dari segi kualitasnya, itu bisa langsung dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Namun, das di Indonesia mengalami krisis, sehingga kualitas air yang ada semakin menurun dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Pertama sangat miris saya melihatnya, dan kedua hal ini memperburuk akan memperburuk masalah ini yang semakin kedepannya bisa semakin besar. Mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian Indonesia bisa dilanda krisis air bersih kalau misalnya kita lihat dari tren yang ada sekarang. Seperti sungai yang sekarang semakin lama semakin tercemar, daerah resapan juga semakin berkurang, lalu limbah pabrik juga semakin banyak dan limbahnya juga banyak yang tidak diproses. Masyarakat hanya memikirkan bahwa air itu hanya digunakan sekali dalam hidupnya dan setelah itu selesai gitu. Tapi seharusnya masyarakat harus memikirkan lebih maju ke depan, seperti ketersediaan air yang harus selalu terjaga. Kurangnya peran masyarakat dalam menjaga ketersediaan air itu harus diimbangi dengan solusi-solusi pendekatan-pendekatan yang humanis yang bisa menyadarkan masyarakat dimulai dari kecil hingga dewasa
agar masyarakat itu paham bahwa air adalah sumber daya alam yang harus dijaga, karena di masa mendatang ketersediaan air bisa menjadi berkurang. Pertama, erat kaitannya dengan faktor budaya. Budaya ini sudah turun-menurun di masyarakat kita, dan tidak ada suatu sanksi sosial ataupun suatu upaya yang secara kolektif dilakukan oleh masyarakat untuk menghilangkan budaya ini. Sesimpel buang sampah sembarangan ataupun buang sampah di sungai ataupun buang limbah di sungai itu bukan merupakan hal yang tabu di masyarakat kita. Lalu ada juga terkait dengan tentu saja tentang edukasi. Ya, tidak semua masyarakat kita tahu bahwa hal ini berdampak buruk. Bahkan untuk dirinya mungkin banyak yang tahu ini berdampak buruk, tapi tidak akan dirasakan oleh orang yang melakukannya itu tersebut. Tetapi ya sejatinya ketika masalah ini semakin menumpuk, yang akan merasakan itu adalah tidak semua. Lalu yang ketiga itu dari segi pemerintah. Sudah ada banyak payung hukum terkait dengan menjaga sumber air ini, mulai dari dilarang membuang sampah di sungai ataupun membuang limbah di sungai. Tapi permasalahannya yaitu di implementasinya. Kurang ada tindakan jelas dari pemerintah untuk memberikan sanksi kepada pelanggar-pelanggar ini. Lalu yang keempat juga yang jelas permasalahannya adalah tersedianya layanan. Banyak daerah-daerah yang ditemukan banyak pembuangan sampah di sungai itu karena tidak tersedia jaringan pembuangan sampah di daerah tersebut. Maka dari itu, peran dari pemerintah, peran dari masyarakat, peran dari civitas akademika, peran dari korporat itu haruslah saling berkolaborasi, saling bersinergi sesuai dengan konsep pentahelix, yang dimana sebuah masalah itu diselesaikan secara bersama-sama melalui aksi kolaborasi. Sebagai mahasiswa, salah satu upaya yang bisa kita lakukan ialah melalui konservasi air. Karena konservasi air sendiri itu merupakan salah satu upaya dalam menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dari air itu sendiri. Kegiatan konservasi air sendiri itu ada beragam, mulai dari pengelolaan air, kemudian ada juga penghijauan, serta gerakan untuk mengajak masyarakat dalam membersihkan serta menjaga sumber air itu sendiri. Melihat kondisi yang sangat tidak baik saat ini, terutama pada ketersediaan air, penting bagi mahasiswa untuk melakukan upaya-upaya agar kondisi tersebut cepat pulih. Sebagai mahasiswa, kita perlu melakukan upaya-upaya penting yang dapat meningkatkan ketersediaan air, seperti melakukan sosialisasi mengenai pentingnya ketersediaan air, pentingnya menjaga lingkungan di perairan, kemudian pentingnya juga mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan reboisasi, pembersihan kanal-kanal atau got di sekitar perumahan atau di lingkungan rumah, serta yang terpenting adalah pentingnya mengajari adik-adik atau anak-anak dari masyarakat tersebut untuk bijak dalam melakukan penggunaan air, yaitu pengabdian masyarakat yang memang membuat sebuah solusi berupa infrastruktur. Sebagai salah satu contohnya adalah rainwater harvesting, yang dimana konsep memanen air hujan yang air tersebut bisa kita gunakan kembali untuk kehidupan sehari-hari, ataupun kita bisa melakukan program pemasangan sumur resapan di wilayah kampus maupun di masyarakat sekitar, yang dimana sumur resapan ini fungsinya adalah untuk menyerapkan air ke dalam tanah agar menjaga air tanah yang ada, kemudian mencegah limpasan yang terjadi agar mengurangi reduksi banjir yang ada. Pesan saya untuk masyarakat, mari
kita bersama-sama menjaga ketersediaan air kita untuk masa depan yang lebih cerah. Selamat Hari Air Sedunia. Ketersediaan air saat ini merupakan tanggung jawab kita semua yang dapat dijaga dengan banyak cara seperti menjaga lingkungan di sekitar kita, mengelola air limbah dengan baik, melakukan reboisasi, dan bijak dalam penggunaan air. Sehingga ketersediaan air yang ada dapat dirasakan oleh anak cucu kita di generasi mendatang. Bahwa air ini sangat erat kaitannya dengan hidup kita. Tentu saja dengan hal yang seerat ini dan yang sepenting ini, sekrusial ini, perlu kita jaga bersama-sama, perlu kita tingkatkan lagi rasa syukur kita, rasa menghargai kita terhadap air ini. Ya, kita semua punya tanggung jawab yang sama, karena kita tidak hanya berbicara tentang diri kita sendiri, kita tidak hanya berbicara tentang keluarga kita, tentang masyarakat kita, tentang suku kita berbicara tentang kehidupan seluruh makhluk yang ada di bumi yang bergantung pada ketersediaan air ini. Kita harus sama-sama menjaga badan air yang ada di daerah aliran sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan tidak mencemari air dengan limbah, dengan tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Itu adalah hal-hal yang bagi kita mungkin kecil, namun jika kita lakukan secara bersama-sama, hasil yang diberikan pun akan semakin besar. Air adalah basis dari kehidupan atau sumber kehidupan yang sudah saya jelaskan tadi. Sebuah sumber ekologi bagi flora dan fauna di bumi dan juga kebutuhan dasar kehidupan manusia. Dan akhirnya jika tidak ada penyediaan air bersih yang cukup, kita tidak punya harapan untuk hidup. Lingkungan itu ada kuantitas, ada kualitas. Kalau kuantitas itu kan banjir itu biasanya. Kemudian kekeringan itu masuk kuantitas, pencemaran air. Untuk kita kan pencemaran airnya ya. Dalam SDGs atau Sustainable Development Goal, itu ada 17 tujuan, 2 diantaranya itu nyambung atau relate dengan pemenuhan kebutuhan akan air.